Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi seni budaya kelas 12 dengan cakupan ilmu seni teater. Ini kalian lihat, ini guru pengampunya siapa nih? Arif Rahman Taufan SSN ya, saya itu. Kemudian pertama, pengertian seni teater. Nah, di sini saya membagi teater menjadi dua ya. Teater dibagi menjadi dua artian sempit dan artian yang luas. Ini artian sempit dan artian yang luas. Kalau kalian mendengar kata sempit dan luas, pikirannya jangan tekan ngendi-ngendi ya. Nah, sing lanang-lanang kuwi terlebih ya. Teater dalam artian sempit dideskripsikan sebagai sebuah drama perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas atau di atas panggung. Maksudnya pentas itu adalah panggung. Disaksikan banyak orang dan berdasarkan atas naskah yang tertulis. Itu dalam artian sempitnya itu. Sedangkan dalam artian luas, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak, seperti ketoprak, ludruk, ketoprak ya, duduk ketoprak ya. Kalau ketoprak itu bakmi toprak itu pakai H, toprak. Nah, kalau ini ketoprak. Ludruk, wayang, sintren, janger, mamanda, dagelan, sulap, akrobat dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen tahu macam-macam bentuk teater nih ya, searching sendiri aja di YouTube. Sekarang banyak. Next. Dalam perkembangannya, istilah teater selalu dikaitkan dengan kata drama. Nah, hubungan kata teater dan drama bersandingan sedemikian erat, yang pada prinsipnya keduanya merupakan istilah yang berbeda. Drama merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno, itu draumai. Nah, draumai, bosone sok Yunani banget, draumai, yang berarti bertindak atau berbuat, dan dreme. Nah, dreme, boh bener pora ya pengucapanku ya, dreme apa drame apa drame apa ora ngerti. Pokoknya tulisannya gini, dreme, menjelaskan tingkah laku kehidupan kelas menengah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah teater berkaitan langsung dengan pertunjukan. Jadi teater itu pertunjukan, tidak melulu teater itu adalah drama, itu tidak. Jadi teater itu secara umumnya mah disebut sebuah pertunjukan. Sedangkan drama berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang akan dipentaskan. Nah, drama itu lebih kepada ceritanya, cerita bersamaan dengan pemeran-pemerannya itu, di dalamnya itu perannya itu ada apa aja, itu lebih ke drama. Nah, yang kemudian peran dan cerita tersebut dipentaskan melalui suatu seni pertunjukan. Nah, jadi teater adalah visualisasi dari drama atau drama yang dipentaskan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Nah, itu yang namanya teater. Jadi ada drama, ada naskah, ada cerita. Kemudian cerita itu dibawakan oleh beberapa peran, beberapa pemeran, kemudian dipentaskan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Itu namanya teater itu ya. Dengan kata lain, drama merupakan bagian atau salah satu unsur dari teater. Next. Nah, kemudian masuk ke fungsi teater ya. Pertama, ini ada teater sebagai sarana upacara. Pada awal munculnya, teater hadir sebagai sarana upacara persembahan pada dewa Dionysos. Nah, dewa Dionysos ya. Dan upacara pesta untuk dewa Apollo. Nah, iki mbok enek tenan pora dewa Apollo karo dewa Dionysos iki ora ngerti. Ya, ini mengikuti secara teater aja ya. Mungkin yang dimaksud dewa di sana adalah mungkin ya apa ya, imajinasi, halu mungkin ya. Tapi secara historis ya itulah teater yang berfungsi untuk kepentingan upacara, tidak membutuhkan penonton. Nah, kalau
fungsi teater sebagai sarana upacara pada zaman dahulu itu tidak membutuhkan penonton. Mereka bukan penonton tapi peserta dari dari upacara tersebut. Mereka orang-orang yang membutuhkan hasil dari upacara tersebut. Misalnya ada upacara adat panen padi misalnya. Nah, di sana itu yang hadir itu bukan cuma penonton gitu, enggak, tapi mereka yang berharap supaya panennya nanti iso lemu-lemu, pari ini iso lemu-lemu, kemudian hasil panennya bisa bagus-bagus. Itu mereka yang terlibat di dalamnya, enggak kur nonton kayak kalian. Biasanya enek pertunjukan apa nonton, bar nonton wis mulai gitu, enggak. Ada suatu harapan besar di dalam setiap upacara adat itu ya. Nah, di Indonesia seni teater yang dijadikan sebagai upacara dikenal dengan istilah teater tradisional. Nah, salah satunya adalah seni teater tradisional Amak Abir di Lombok Timur. Nanti videonya saya tunjukkan. Teater tradisional ini merupakan seni teater yang diturunkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu yang dipakai untuk menyebarkan agama Islam pada zaman penjajahan. Seiring waktu, teater tradisional ini, Amak Abir ini sendiri dilakukan untuk berobat dalam bahasa Sasak. Untuk berobat dalam bahasa Sasak dan untuk menghibur masyarakat. Pertunjukan yang dengan iringan gamelan dan tarian pada pemain yang menggunakan baju adat Lombok pada zaman dahulu memakai topeng yang karakternya berbeda-beda. Ceritanya dibumbui dengan kata-kata dan gerak tubuh yang sangat lucu dan membuat masyarakat sangat senang menontonnya. Ya, kita tunjukkan dulu videonya. Tapi kita nih. Saya tunjukkan videonya ini ya. Video saya download dari YouTube ini. Saya tunjukkan di download dari YouTube ini. Coba banter ya. Meran kaji donas, kayonan belum gede kaji. Ngomong apa ini? Kaji dan Nggak tahu. meran dan kaji, perkat belum gede kaji maakus masih taman kaji. Kaji dan meran. Ya, rekodnya aja masih ada watermarknya, buat director ini. Kaji pamit, kaji. Olivia Record. Kaji, setahun dek kaji terus ya. Mantan dek terus ya pelih. Oke, nah lanjut ya. Teater sebagai media ekspresi yang kedua merupakan salah satu bentuk seni dengan fokus utama pada lagu dan dialog. Berbeda dengan seni musik yang mengedepankan aspek suara dan seni tari yang menekankan pada keserasan gerak dan irama. Nah, dalam praktiknya, seniman teater akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan ucapan. Jadi berbeda dengan seni musik, seni rupa, dan seni tari juga. Mereka memiliki masing-masing keunggulan dalam mengekspresikan diri mereka. Kalau seni rupa dengan cara apa? Membuat suatu karya lukis, menggambar atau melukis, atau dengan fotografi. Kalau tari dengan gerakannya yang semlohai ya. Kemudian kalau musik dengan irama-irama musiknya, dentingan-dentingannya, nada-nadanya, seperti itu. Kalau teater dengan cara gerak tubuh dan ucapan-ucapannya ya. Jadi di dalam seni teater itu juga ada seni sastranya juga dari ucapan-ucapannya itu. Kemudian yang ketiga ada teater sebagai media hiburan. Dalam pementasannya, sebuah teater itu harus dengan persiapan dengan usaha yang maksimal sehingga harapannya penonton akan terhibur. Jadi semua seni itu, semua ranah cabang seni itu pasti ada fungsi hiburannya.
termasuk juga teater. Jadi ketika suatu pertunjukan teater dipentaskan, itu tujuan utama adalah memberi suatu hiburan. Selain memberi hiburan, nanti ada beberapa aspek-aspek lagi yang bisa diterima oleh penonton. Misalnya mereka mendapatkan suatu ilmu atau pengalaman baru dalam menonton pertunjukan teater tersebut. Teater sebagai media pendidikan yang keempat. Nah, ini sebagai media pendidikan adalah sebagai media untuk menurunkan ilmu tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan termasuk juga seni teater ini. Jadi ketika seorang profesional teater, seorang pemain teater profesional, dia sudah bermain dengan sangat baik, pasti ada wayai, dia akan menularkan kepada seseorang atau kepada beberapa orang secara berkelompok, mengajari bagaimana cara menjadi seorang yang profesional, bagaimana menjadi seorang yang baik di bidangnya. Nah, seperti enggak cuma di teater, semua bidang ilmu pasti ada sarana pendidikannya. Jadi menularkan kan, supaya apa? Biar supaya generasi penerus itu juga semakin cemerlang gitu loh. Mosok kalah kalau generasi sebelumnya begitu. Kemudian unsur-unsur seni teater. Terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi dua, unsur internal dan eksternal. Unsur internal ini apa yang ada di dalam teater. Jadi yang membuat nanti terjadinya suatu pertunjukan teater ini adalah intinya di unsur internalnya ini nanti. Nah, jadi kalau di unsur internalnya ini belum ada, jantungnya itu belum ada dan belum tercipta, itu belum bisa nanti bikin suatu cerita pementasan, itu belum bisa. Pertama itu ada naskah atau skenario, itu paling penting. Mau buat pertunjukan drama atau suatu pertunjukan teater, naskah atau skenario sangat penting. Karena apa? Supaya ada yang dikisahkan. Kalau nggak ada naskah dan skenario, nggak ada yang dikisahkan, terus mau memerankan apa? Nah, di situ naskah dan skenario. Yang kedua, pemain. Kalau sudah ada cerita, ada alur cerita, ada kisah yang akan diceritakan, harus ada siapa? Harus ada pemerannya di sana yang memainkan kisah tersebut. Nah, harus ada Romeo and Julietnya, harus ada Upin Ipinnya lah, seperti itu. Jadi kalau udah ada kisah, berarti harus ada yang apa? Yang mengisahkan. Yang ketiga, itu kok gatel ya. Sutradara merupakan salah satu unsur yang paling sentral, yang paling inti juga di sini. Karena sutradara adalah orang yang memimpin dan mengatur sebuah teknik pembuatan atau pementasan teater. Jadi otaknya dari cerita yang akan dibawakan nanti itu ada di sutradara. Dia yang menciptakan ide-ide, membedah naskah. Apakah naskah ceritanya sudah sesuai dengan cerita aslinya? Misalnya mengambil suatu kisah dari suatu daerah, misalnya Malin Kundang. Nah, seorang sutradara harus melakukan penelusuran dulu tentang kisah Malin Kundang tersebut. Kalau sudah ditelusuri, jebret, dibikin naskah, kemudian disesuaikan lagi apakah naskahnya sudah sesuai dengan kisah aslinya. Nah, kalau bisa, kalau ada suatu kisah yang akan dibawakan dari kisah yang nyata atau suatu legenda di suatu daerah, tidak boleh beda, tidak boleh nggak dewe, ya toh. Nanti bisa diprotes oleh orang-orang sekitar daerah tersebut yang memiliki budayanya tersebut. Kemudian ada properti, sebuah perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan teater. Nah, properti ini yang diperlukan dalam pementasan teater, entah itu
meja, entah itu kursi, entah itu pagar, entah itu ceret. Nah, itu properti. Itu pasti ada di suatu pementasan teater. Entah itu lampu, entah itu ake, nggak tahu, tergantung kebutuhan ceritanya. Kemudian di dalam properti ini banyak sekali, dan itu menyesuaikan dari naskahnya nanti. Kalau misalnya naskahnya di daerah hutan-hutan gitu, berarti propertinya banyaknya apa? Dedaunan, pepohonan, kayak pepohonan, dedaunan. Kalau misalnya ceritanya itu di misalnya di dapur, ceritanya itu di dapur, ya properti ini maksudnya ceret, gelas, kemudian meja, kursi, kemudian kompor atau anglo. Nah, di situ. Kemudian penataan, seluruh pekerja yang terkait dengan pementasan teater antara lain tata rias, penataan rias, tata rias. Nah, ini di sini ya, masuk ke dalam penataan ya. Tata rias itu berkenaan dengan make up artisnya. Dia perannya apa? Seorang ibu-ibu tua. Nah, ya wis, ketika pemerannya seorang masih muda ayu, cek mulus, bening. Nah, dia harus memerankan sebagai orang tua, ya wis, make up-nya digawe berkeriput, kayak tuwek, ngasih ilang ayu nih kan. Tuh, tata rias. Tata busana, pakaian, kostumnya harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan cerita, alur cerita. Kalau ceritanya alur cerita di zaman perang tahun 45, ya wis, pakaiannya kudu lawas-lawas. Nah, kemudian kalau ceritanya di zaman modern, berarti ya kelambine modern. Saling nganggo rok mini, apa nganggo hot pants, atau nganggo apa celana pensil, seperti itu bisa. Sesuaikan dengan masa dari ceritanya tersebut. Tata lampu, pencahayaan di panggung, lightingnya, butuh lighting yang seperti apa, lighting yang redup atau lighting yang terang. Itu tata suara, pengaturan pengarah suara. Lah, ini pengaturan pengarah suaranya mau dibikin seperti apa? Pengarah suaranya apakah mau pakai clip on saya ninggut kuping ini, apakah mic-nya mau digantungkan, atau mic-nya mau ditaruh di stand di depan. Nah, itu tergantung teknisnya masing-masing. Nah, ini lanjut ke unsur eksternal. Unsur yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan. Unsur eksternal diantaranya staf produksi. Yang pertama, ini ada produser. Nah, jadi ada produser beserta krunya. Produser ini mengurus fungsi, dia menetapkan petugasnya siapa aja, anggaran biayanya berapa aja, kemudian fasilitas, program kerjanya seperti apa. Ini masuk produser. Produser ini nanti punya kru yang untuk apa? Untuk mengeksekusi semuanya ini tentang anggaran biaya, fasilitas, program kerja. Ada yang bekerja lagi di bawahnya. Sutradara, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini divisi sutradara. Ini nanti divisinya di bawahnya ada banyak lagi yang masih membantu sutradara ini. Pembawa sekaligus pengarah jalannya naskah, koordinator semua pelaksanaan menyangkut pementasan, mencari dan menyiapkan aktor. Bisa sutradara mencari aktor sendiri, bisa, karena supaya apa, sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia mencari aktor sendiri, tapi bisa juga dia mencari kru yang untuk mengcasting. Saya butuhnya aktornya dan aktrisnya seperti ini, tolong dicarikan. Kon golek bisa. Ada juga yang seperti itu. Ada yang sutradara sendiri yang memilih, ada. Kemudian menyiapkan make up dan juga setting, sesuatu dipegang oleh desainer kru. Nah, ini biasanya kalau sutradaranya yang perfeksionis ya, dia tidak ingin lengah sedikit pun. Jadi pengen semua sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan alur cerita yang dia inginkan. Tuh sutradara. Stage manager, pemimpin dan penanggung jawab panggung. Stage manager ya, dia sangat bertanggung jawab sekali dengan panggungnya. Jadi misalnya
butuh soundnya apa aja, itu stage manager. Butuh propertinya apa, nanti kemudian loading in out propertinya seperti apa, ini nanti tanggung jawab panggung. Kemudian lightingnya, nanti permainan lightingnya seperti apa, itu penanggung jawabnya adalah stage manager. Yang di bawahnya nanti ada lagi kru-krunya, lagi banyak. Jadi stage manager nggak cuma satu orang menanggung jawab semua itu, enggak, dia cuma sebagai penanggung jawab, yang di bawahnya nanti ada yang bekerja untuk membantu dia gitu. Desainer dan art director menyiapkan semua aspek visual yang menyangkut setting, tempat, suasana, propaan. Semua properti pelengkapan di atas panggung yang digunakan untuk pertunjukan teater itu nanti itu dipegang oleh art director atau desainer ini tadi. Misalnya setting di dapur, berarti dapur itu propertinya adanya apa aja, barangnya apa aja di situ. Kemudian kru merupakan pemegang divisi dari setiap sub yang dipegang sebagian desainer, diantaranya bagian pentas, bagian tata lampu, bagian perlengkapan dan tata musik. Ini kru ya. Ini yang setiap divisi dari setiap sub-sub itu tadi yang sudah kita bahas. Oke, nah materi teater sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman atau ke teman-teman sekolah lainnya ya, rapopo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.